Pikiran ini kemana-mana, banyak pikiran. Jadi orang yang berzikir itu hatinya tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Paling bagus puasa. Gak sanggup puasa, sholat sunat. Gak sanggup sholat sunat, baca Quran. Gak sanggup baca Quran, zikir. Gimana kalau sanggup keempat-empatnya? Mantap. Puasa juga, sholat sunat juga, baca Quran juga, zikir juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa, lupa pula pantun. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa banyak bersolawat. Sudah lama tausiah, baru ini doa sambil pijat. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati Bapak Haji Sarwanto beserta seluruh keluarga besar Surya Jaya Perkasa. Hadir juga bersama kita Bapak General Manager PLN Wilayah Jawa Timur. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatiz, guru-guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri." Amal yang paling disukai Allah, ibadah yang paling dicintai Allah adalah beramal 10 hari. Maksudnya 10 hari dari tanggal 1 sampai 10 Zulkarnain, Zulhijjah. Dan kebetulan 1 Zulhijjah itu tadi hari Senin. Berarti habis azan maghrib tadi, ini malam sudah masuk 2. Bisa kita ulang 1 Zulhijjah itu? Gak bisa. Nangis air mata darah ngulang gak bisa. Jangan bersedih. Masih ada 9 hari lagi. Al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada amal yang paling disukai Allah melebihi 10 hari ini. Datang sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah? Bagaimana kalau dibandingkan 10 hari ini dengan jihad fisabilillah, jihad ke Palestina, perang? Kata Nabi, walal jihadu fisabilillah. Kalau dibandingkan amal 10 hari ini dengan amal jihad, lebih hebat amal 10 hari ini. Ada di antara Bapak Ibu yang pergi ke Palestina, Gaza, berhasil menembak Benyamin Netanyahu. Pulang lagi ke Surabaya, lebih hebat amal yang 10 hari ini. Illa kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Kecuali kalau ada satu orang keluar rumah bawa harta, bawa nyawa, walam yarji' min dzalika bisyai', dan dia pergi bawa harta, bawa nyawa, hartanya habis, nyawanya melayang, mati, enggak pulang lagi. Itu baru bisa ngimbangin yang 10 hari ini. Tapi kalau cuma sekedar perang, pulang masih hidup, kalah dengan amal yang 10 hari ini. Mudah-mudahan amal yang 10 hari ini bisa kita isi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Udah, harinya sudah jelas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. 10 hari.
Sekarang harinya sudah jelas, startnya dari tadi. Apa amal yang paling utama diisi ke 10 hari ini? Hadisnya diriwayatkan oleh Hafsah. Yang paling utama adalah dilaksanakan Nabi berpuasa. Makanya yang sudah berpuasa tadi alhamdulillah. Ibu tadi puasa? Alhamdulillah. Bapak puasa? Puasa. Saya enggak. Saya pagi tadi dari Kuala Lumpur. Habis itu landing dijemput Pak Sarwanto. Dibawa ke Unair. Sidang S3 mahasiswa doktor. Habis itu tablik akbar di Masjid Nuruzzaman. Habis itu makan gulai kambing. Yummy. Ketemu dengan Bapak Ibu semua. Jadi bagi yang tidak musafir, bagi yang tidak sakit, bagi yang sehat, bagus puasa. Kenapa saya jelaskan saya tidak puasa? Karena banyak jamaah yang menyangka saya puasa. Ustadz puasa ya, badannya kurus. Saya kurus ini bukan karena puasa, memang sudah takdir kurus. Yang sanggup puasa bagus. Tadi kami puasa, tadi kami di Unair makan nasi kotak, nasi Arab. Saya makan, Bapak Prop satu lagi, Prop Nasih makan, ketua sidangnya enggak makan. Dahar Pak, puasa. Misalnya ibu lagi puasa, terus bertamu ke rumah orang, ditawari makan. Puasanya puasa sunat. Ibu batalkan atau lanjut puasa? Lanjut. Bagus. Bapak lanjut atau batalkan? Batal. Bagus juga. Loh, Ustadz ngomong gitu dalilnya apa? Dalilnya Nabi ngomong, "Faman syaa'a falyasum." Siapa yang mau lanjut puasa silakan. Wa man syaa'a falyuftir. Siapa yang mau buka puasa silakan. Kebetulan Pak Prof tadi dia lanjut puasa, ya saya enggak tersinggung. Kita enggak boleh tersinggung. Waduh, dia kok enggak makan. Jadi kalau udah ngaji, itulah pentingnya ngaji, enggak usah tersinggung. Kalau Ustadz Somad sendiri gimana? Misalnya sedang puasa, terus ada yang nawari makan. Ustadz batal atau enggak? Ya tergantung lauknya. Nek iwak asin ya eman-eman. Saya suka ikan asin. Jadi seandainya terjadi pada saya akan terus puasa. Jadi kalau saya bertemu di rumah bapak, kebetulan saya bertamu di rumah ibu, ibu sudah masak, saya terus puasa, ibu tersinggung sakit hati? Enggak. Jangan bilang, ini Ustadz Somad gak menghormati kita. Tamu ke rumah saya gitu juga. Kalau saya tawarin, Bapak ayo minum. Saya puasa Pak Ustadz. Ya Alhamdulillah, gula saya gak habis. Saya jelaskan ini supaya kita jangan nyalahkan orang. Oh so alim mau masuk surga. Bukan gitu. Yang mau puasa bagus. Nah ini puasa ini puasa hukumnya sunnat. Makan nasi, nasi itu isinya karbohidrat. 3 putih yang berbahaya, 3 putih. Yang pertama putih nasi, yang kedua putih gandum, yang ketiga putih gula. 3 yang putih ini berbahaya Pak. Yang pertama putih nasi, karbohidrat. Yang kedua putih gandum, goreng pisang pakai gandum, goreng tahu tempe pakai gandum, bakwan pakai gandum. Putih nasi, putih gandum, putih gula, gula diabetes. Ustadz Somad gak makan nasi putih, saya gak makan nasi putih. Terus nasi kuning, nasi uduk,
nasi mandi, nasi padang, nasi biryani, podo. Jadi yang berpuasa itu sebetulnya badannya jadi sehat. Saya lulus CPNS, calon pegawai negeri sipil. Ustadz Somad besok ke rumah sakit ya. Acaranya apa? Medical check up. Dari ujung rambut sampai ujung kaki diperiksa, mau jadi pegawai PNS, ASN mesti sehat. Saya tersinggung. Masa orang sesehat ini dibilang sakit? Pergi ke rumah sakit besok pagi Ustadz. Nanti tangannya dikasih jarum keluar darah, darahnya mau dicek di labor. Tolong paginya jangan minum teh manis, jangan sarapan. Kenapa? Karena darahnya mesti steril. Karena kalau Ustadz minum teh manis, makan lontong, masuk santan, kena garam, darahnya enggak steril lagi. Oh, baru saya paham. Ternyata orang yang puasa darahnya bersih. Apa yang membuat darah itu kental? 3. Yang pertama gula, yang kedua minyak, yang ketiga santan. Saya ketemu dengan bapak-bapak umurnya 80-an tahun di Riau. Bapak sehat Pak? Sehat Pak Ustadz. Rahasianya apa? Makannya apa? Saya makan sayur bening, enggak pakai santan. Masukkan air, masukkan daun ubi, masukkan bayam, masukkan gambas, sayur bening. Enggak pakai minyak, enggak pakai santan. Dan kalau ikan, ayam, daging bakar, enggak pakai minyak. Makanan sehat. Jadi orang puasa itu sehat. Saya sudah banyak ketemu orang yang puasa, sehat, enggak kelebihan karbohidrat, enggak kelebihan gula, enggak kelebihan minyak, enggak kelebihan santan. Ini kalau dilihat dari wajah Bapak Ibu, ini kelihatannya wajahnya wajah-wajah yang sehat dan enggak punya masalah. Serta enggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang, utangnya lunas. Wakeh ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan penjelasan saya ini yang sudah puasa mudah-mudahan puasanya istiqomah. Sekarang banyak perempuan puasa mau apa? Diet. Mau kurus. Enggak penting mau gemuk, mau kurus, yang penting sehat. Yang penting sehat. Saya kurus, sehat. Ibu, bapak agak gemuk, yang penting sehat. Segemuk apapun kita, jangan merasa besar. Karena yang maha besar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya buat posting begitu di Instagram. Yang nonton 3 juta orang. Senang sekali mereka. Kenapa? Gagal diet tetap bahagia. Jadi dalam Islam itu makan supaya badan sehat beribadah. Udah, sekarang puasa sudah. Sanggup puasa dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Bagus. Yang enggak sanggup puasa, amal yang kedua. Amal yang kedua adalah memperbanyak sholat sunnah. Bangun pagi sebelum subuh, sholat sunat wudu, usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Hajat anak sekolah, hajat jodoh, hajat rezeki, hajat, semua hajat-hajat. Usolli sunnatal hajat. Ditutup dengan sholat sunat witir. 3 rakaat. Usolli sunnatal witri, salasa rakaatin.
lillahi ta'ala. Habis itu nunggu azan subuh. Selesai azan subuh, sholat sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Habis itu nunggu iqamat, sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh, kalau kebetulan hari Sabtu, hari Ahad libur, nunggu matahari terbit. Setelah terbit matahari, sholat sunat isyraq, terbit matahari. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu sholat duha, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Adapun sholat taubat siang, petang, sore, pagi, malam bisa. Sholat hajat siang, petang, pagi, sore, malam bisa. Sholat tahajud malam saja, sholat duha pagi saja. Nah, ini memperbanyak sholat sunat. Ayatnya Pak Ustadz, kulhu. Sering kalau saya sudah cerita tentang sholat sunat, pasti pertanyaannya ayatnya Pak Ustadz? Ayatnya bebas. Bagaimana kalau saya sholat sunat ayatnya kulhu terus? Boleh. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Wadduha, alam nasrah, idza ja, qulya, kulhu, al-falak, an-nas. Memperbanyak sholat sunat. Setelah memperbanyak sholat sunat, pertama puasa, sholat sunat. 3, saya kalau sholat sunat gak sanggup Pak Ustadz, kaki saya sakit, tulang. Tapi kalau main bola sehat. Yang ketiga amalnya adalah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Saya nggak bisa baca Al-Quran semuanya. Yasin. Inna likulli syai'in qalban. Segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Baca Yasin bagus, karena Yasin itu hatinya Al-Quran. Tapi kalau dia baca dari pangkal Al-Fatihah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gimana kalau enggak khatam 10 hari ini Pak Ustadz? Ya enggak apa-apa. Yang penting baca, dapat 1 juz alhamdulillah. Setengah juz, saya kalau 1 juz ringan Pak Ustadz. Saya 1 hari 3 juz, juz mangga, juz melon, juz pokat. Enggak mesti khatam. Saya baca Quran tapi enggak ngerti artinya Pak Ustadz. Wa idza quri'al Quran, kalau ada yang orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Lawang dengar baca Quran aja dapat pahala, apalagi baca Quran. Baca Quran bagus, baca Quran lihat artinya bagus. Baca Quran, baca terjemahnya bagus. Baca Quran saja, dengar pun dapat pahala. Apalagi mau baca Quran. Saya enggak lancar baca Quran Pak Ustadz. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir, hafal, qori, kiai. Ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti di akhirat dia dibangkitkan dengan para malaikat. Itu qori-qori, ahli-ahli Al-Quran, hafiz-hafizah. Walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Quran wa huwa alaihi syaq, berat dia baca Quran. Wa yatata'ta, terbata-bata baca Quran. Lahu ajrani, dapat 2 pahala. Pertama pahala baca Quran, yang kedua pahala kerja keras karena dia bersungguh-sungguh.
Membacanya susah dia. Inna a'tayna anzalna. Inna, payah dia baca Quran. Lahu ajrani, dapat 2 pahala. Pertama pahala dia mau baca Quran. Pahala yang kedua karena dia bekerja keras membaca Al-Quran. Enggak mesti khatam. Dapat 5 juz, nanti habis 10 hari lanjutkan juz 6, juz 7. Puasa, baca Quran, sholat, baca Quran. Yang keempat, zikir. Saya nggak sanggup puasa Pak Ustadz, berat, saya kerja. Sholat sunat. Saya sholat sunat pun kaki saya Pak Ustadz pegal linu, encok, baca Quran. Saya kalau baca Quran Pak Ustadz, titik nunnya jadi 3. Zikir. Pejamkan mata, zikir. Zikir yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah istighfar salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah salawat tahlil. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/4 hari saya ini isinya sholawat? Pagi sampai maghrib 12 jam. Dibagi 4. 3 jam saya bersolawat. In zitta ala dzalik khairul laka. Kalau sampean tambah, the best. Wapi tenan. Bagaimana kalau setengah hari ini 6 jam saya bersolawat? In zitta ala dzalik khairul laka. Kalau kamu tambah lebih bagus. Bagaimana kalau 1 hari ini saya isinya bersolawat? Yukfa hammuka wa yughfar laka dzambuka. Yukfa hammuka, segala kesusahan hatimu dihilangkan Allah. Wa yughfar laka dzambuka, segala dosamu diampunkan Allah. Banyak-banyak bersolawat. Sodakoh. Banyak-banyak bersolat. Banyak-banyak bersomat. Banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustadz, besok saya mau 1 hari bersolawat. Bagus, Allahumma sholli. Tapi ya ngobrol tetap. Jangan nanti dipanggil sama Bapak Direktur Surya Jaya Perkasa. Gimana produksi pabrik kita? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya tetap laporan ngobrol biasa. Jangan gara-gara sholawat. Tetap pas lagi kerja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan istri nelpon, gimana kabar sampean Mas? Saya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tadi di pesawat dari Kuala Lumpur, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis itu tertidur. Tiba-tiba ada yang geser kursi saya nyender gini, suruh duduk sini. Kenapa digesernya? Pesawat mau landing. Oh nggak boleh nyender, mau landing. 2 jam tertidur nggak terasa. Dibuka dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Jadi mau tidur tuh kalau mau tenang, sholawat. Kenapa orang payah tidur? Ya mikir macam-macam. Cobalah malam ini sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Kadang orang baru Allah. Pikiran ini kemana-mana, banyak pikiran. Jadi orang yang berzikir tuh hatinya tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Paling bagus puasa. Gak sanggup puasa, sholat sunat. Gak sanggup sholat sunat, baca Quran. Gak sanggup baca Quran, zikir. Gimana kalau sanggup keempat-empatnya? Mantap. Puasa juga, sholat sunat juga, baca Quran juga, zikir juga. Saya zikir pun gak sanggup Pak Ustadz, mati aja. Allah buat kita hidup sampai sekarang ini, untuk apa kita hidup ini?
Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk beramal soleh. Puasa, sholat, baca Quran, zikir. Yang kelima, memperbanyak sodakoh. Sodakohnya berapa? 1.000 sehari. 1 bulan 25. Loh, 1.000 sehari 1 bulan 30. Tanggal merah nggak dihitung. Yang ngambil uangnya siapa? Gerakan infak beras. Infak 1.000 sehari didoakan ribuan santri. Ibu kalau infak 1.000 sehari, 1 bulan 25.000, dibelikan beras, didoakan santri se-Indonesia yang dapat makan beras itu 600.000 orang. Jamaah haji Indonesia 300.000. 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Anak santri yang dapat beras dari program gerakan infak beras ini, transferkan segera ke nomor rekening 3529400043. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Transfer. Hubungi nomor kontak berikut. Kapal Munzalan. Ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 5 amal. Siapapun yang ceramah enggak keluar dari 5 amal ini. Yang pertama puasa, yang kedua sholat, yang ketiga baca Quran, yang keempat zikir, yang kelima sedekah. Saya bisa 5-5-nya, alhamdulillah. Saya baru bisa 3, tambah 2 lagi. Saya baru 1, tambah 2. Saya enggak 1 pun, insya Allah. Saya enggak mau, innalillah. Enggak ada kata tidak. Tadi bawaannya lemah, lesu, letoy, loyo. Saya tadi lemah karena dari pagi. Tapi begitu dipijat sama Bapak GM PLN, menyala langsung. Berapa watt ini voltase? Sebelah kiri PLN, sebelah kanan Surya Jaya Perkasa. Nah, jadi dengan bersama ini kita jadi semangat jadinya. Nah, ini amalnya dari tanggal 1 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Lalu kemudian nanti hari terakhir tanggal 10 hari Rabu. Tanggal 27 Mei. Tanggal 27 itu amalnya khusus. Ma'amila adamiyun. Tidak ada amal anak cucu Adam. Oh, saya bukan anak cucu Adam Pak Ustadz. Saya anak cucu mbah saya. Jenenge sapa? Adam. Tidak ada amal anak cucu Adam. Yang paling bagus pada tanggal 10 itu, amal yang paling bagus adalah min iraqatid dam. Amal yang paling bagus tanggal 10 adalah menyembelih hewan pagi sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis mulih sholat Idul Adha, pulang ambil golok ibu yang selama ini nakut-nakuti suami, potongkan ke hewan kurban. Paling afdal nyembelih sendiri. Ini hewan kurban, kepalanya ngadap ke arah kiblat, kepalanya sebelah kiri, kakinya sebelah kanan, ngadap ke kiblat. Bismillahi wallahu akbar. Putus urat nafas sama urat makan. Jangan urat makannya putus, nafasnya enggak putus.
Begitu talinya dibuka, sapinya berdiri. Dipanggil Ustadz suruh baca ruqyah. Sapinya katanya kerasukan. Bukan kerasukan, belum dipotong. Maka cari potong kursus menyembelih hewan kurban. Ustadz pernah motong ayam. Saya seumur hidup nggak pernah motong ayam. Saya ini ceramah memang lantang, tapi hati saya lembut. Saya ini orangnya nggak sampai hati menyakiti ayam. Tapi kalau sudah dimasak, habis. Itu kami nonton di YouTube ada Ustadz motong sapi terpaksa. Karena habis pelatihan. Habis pelatihan motong sapi pakai batang pisang. Pas besoknya sholat Idul Adha. Habis Idul Adha dipanggil kepada Ustadz Abdul Somad, dipersilakan maju ke depan motong. Ya nggak mungkin kita nolak. Hilang harga diri kita. Kamera sudah menyala. Mana pisaunya? Bismillah, Allahu Akbar. Dah. Wal awwal wal akhiru. Itu yang pertama dan terakhir. Nah, tarik dari atas. Jadi Bapak, bagi perempuan tidak dianjurkan untuk motong. Tapi kalau ono sing wani, ya ora apa-apa. Kalau ada di antara mana tahu nanti di masjid ditanya, ibu berani motong? Jangankan motong sapi, suami saya pun saya berani potong. Perempuan motong boleh, bukan nggak boleh. Nah, kalau dia berani. Nah, tapi laki-laki yang motong. Bapak walaupun udah kursus, kalau nggak punya keberanian jangan dicoba. Karena ada orang mabuk darah. Begitu lihat darah banyak, sapinya nggak mati, yang motong pingsan. Serahkan pada ahlinya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Setelah itu dibuka belah dada kambing, dada sapi, ambil hatinya, cuci bersih, kasih asam garam, bakar, makan. Itulah makanan pertama tanggal 10. Dari habis subuh tadi nggak ada makan mie ayam, tongseng, tom yam, nggak ada. Tanggal 10 habis sholat subuh nggak makan, nggak minum teh, nggak ngerokok, sampai sholat Idul Adha, pulang dari sholat motong, ambil hatinya. Itu yang paling afdal. Terus kalau saya pagi itu minum teh, mubah, boleh. Ini kalau cerita mau ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibersihkan, dibuang kulit, dilepas kulitnya, dagingnya dibagi 3, sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk yang berkurban. Bil. Sepertiga untuk jiran, tetangga, keluarga. Sepertiga untuk fakir miskin. Jadi sebetulnya pekurban itu dapat, tapi di tempat saya yang berkurban dapat 2 kupon. Bapak ikut kurban? Ya, dapat 2 kupon. 1 kupon sebagai pekurban, 1 kupon sebagai anggota masyarakat. Tahun lalu kami di sekitar lingkungan Ma'had Pesantren Az-Zahra bagi 2000 kupon. Yang paling bagus, nggak usah ambil dagingnya sama sekali. Bapak mau kupon, saya nggak mau kupon. Oh, terus dagingnya aja. Bodoh. Yang paling bagus itu wa at'imul ba'isal faqir. Sapi, kambing bagi semua ke fakir miskin. Bagus, the best, mantap, wapi tenan. Itu yang paling bagus. Tapi kalau mau ngambil boleh. 1 kupon tergantung musyawarah. Yang nggak boleh lebih dari 1/3. Kalau ada orang datang bawa kambing ke masjid. Assalamualaikum Bapak Panitia. Ya, ini kambing saya, ini sapi saya. Tolong habis motong antarkan ke rumah, kepalanya, badannya, kakinya, pahanya, dadanya. Lebih 1/3. Bilang sama dia, kau potong sendiri, kau makan sendiri, kau mati sendiri.
Kurban ini bukan untuk kita. Kurban ini untuk Allah. Makanya bunyinya waktu nyembelih Allahumma minka. Ini dari engkau walaka dan untuk engkau. Lalu kemudian saya berkurban 1 ekor sapi 7 orang. Saya, Ustazah Fatimah, Hazik, Sami, Sadim 5. Mbah saya, ayah ibu saya dengan nenek saya. Jadi kami 7. 2 sudah meninggal, yang 5 masih hidup. Berkurban untuk orang meninggal dunia hukumnya mubah, boleh. Berkurban untuk yang hidup, untuk anak saya, untuk istri saya juga boleh. Saya sanggupnya 1 kambing Pak Ustadz, bagus. Saya sanggupnya 1 sapi 7 orang, bagus. Saya maunya 1 sapi sendirian, bagus. Nabi pernah motong 63 ekor sapi sendirian. Habis itu dia beli pisau kepada Ali. Sayyidina Ali potong lagi 37 sendirian. 37 tambah 63, 100 ekor Nabi sendirian. Boleh. Jadi kalau ada ibu mau motong saya sendirian 100 ekor, mantap, ekornya aja. Nah, yang enggak ada tuntunannya 1 ekor sapi 8 orang, enggak ada. 7. Kalau 1 boleh. Saya belum sanggup kurban sapi, jadi tahun ini saya kurban puyuh. Enggak ada. Ya enggak ada. Kalau ibu, saya untuk tahun ini korban perasaan aja Pak Ustadz. Enggak ada. Jadi korban kambing, korban sapi, korban kerbau, korban unta. Nah ini semua. Nah ini bagus. Bagi yang sudah berkurban alhamdulillah. Man wajada sa'atan, siapa yang mampu. Walam yudhahi, enggak mau berkurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat Idul Adha. Jangankan ikut sholat, dekat-dekat pun enggak boleh. Kenapa? Bakhil, medit, pelit, kikir, gak mau keluar duit. Nah, berkurban hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Jadi kalau ada ustadz yang ceramah, berkurban itu hukumnya wajib, mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i. Alhamdulillah mazhab Syafi'i. Berkurban hukumnya sunat muakkad. Jadi kalau nggak berkurban ya nggak apa-apa. Kalau berkurban ya bagus. Ustadz tahun ini berkurban, kurban. Tahun lalu kurban. Tahun depan mudah-mudahan kita dibukakan pintu rezeki untuk berkurban. Berkurban orang Surabaya, dagingnya dibawa ke Papua. Hukum membawa daging lebih dari jarak qashar sholat gak boleh, kecuali daerah lingkungan itu sudah dapat. Jarak qashar sholat 82 km. Ke Papua berapa kilo? Ya jauh. Hitung sendiri, 1 jam pesawat 1000 kilo, 2 jam pesawat 2000 kilo. Ke Papua 4 jam 4000 kilo. Nah jadi jauh, tapi kita husnuzon sebagian Surabaya ini sudah dapat daging semua. Itulah kenapa beberapa daging ada yang dikirim ke saudara kita. Bagi bapak ibu di Surabaya mungkin makan daging kambing ini biasa aja. Tapi ada saudara kita yang jauh di perkampungan sana, gak pernah ngelihat kambing. Ngelihat kambing cuma di TV. Begitu dia dapat kambing senang sekali. Itulah yang ditransfer jauh-jauh. Ini kambing. Ini bagus sekali. Waktu penyembelihannya tanggal 10. Tanggal 11 masih bisa. Tanggal 12 masih bisa. Tanggal 13 masih bisa. 4 hari. 10, 11, 12, 13,
sampai setelah asar masih bisa. Selama belum azan maghrib. Jadi masih terbentang kesempatan untuk berkurban. Takbirnya juga 4 hari. 10, 11, 12, 13. Takbirnya nggak mesti di masjid. Ibu juga di rumah bertakbir sambil masak gulai kambing. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nah, jadi takbir nggak mesti sedang di masjid. Di rumah pun kita bertakbir. Nah, ini tentang ibadah kurban. Ustadz, ini di tetangga kami di komplek ada non muslim, nggak Islam. Orang yang non muslim boleh dibagi hewan kurban kalau kurbannya kurban sunnah. Emang ada kurban yang wajib? Ada. Kurban yang wajib itu apa? Kurban nazar. Saya bernazar ya Allah, kalau jadi dapat itu cewek cuan, kata anak muda yang belum nikah. Kalau dapat dia saya berkurban ya Allah. Tapi kalau enggak dapat sampai mati enggak berkurban. Kurban nazar, kurban wajib enggak boleh dikasih kepada non muslim. Karena zakat wajib enggak boleh, tapi kok sodakoh boleh. Enak aja Ustaz Somad membolehkan kurban untuk non muslim. Mana dalilnya? Dalilnya Asma binti Abi Bakar, anak Abu Bakar. Maknya enggak Islam, non muslim. Datang bertamu. Dia minta izin ke Nabi, ya Rasulullah boleh saya beri dia hadiah. Kata Nabi, beri dia hadiah. Itu dalil boleh memberikan hadiah kepada non muslim. Kita satu komplek, dia mencium baunya, pas ditanya, saya boleh makan daging kambing ini? Ya ayyuhalladzina kafaru. Sakit hati dia. Nah, boleh dia makan daging kambing. Tapi kalau kambingnya nazar, wajib, enggak boleh. Bilang sama dia, ini kambing wajib. Terus dia nanya, kambing yang sunat mana? Lain ada sunat. Nah ini tentang non muslim. Lalu kemudian tentang kulitnya. Kulitnya ini kadang digunting-gunting, dibagi-bagi. Akhirnya ibu juga enggak sanggup ngolah kulitnya. Terus gimana masalah kulitnya ini Pak Ustadz? Katanya kalau kulitnya dijual ini katanya kurbannya rusak. Hadisnya sahih. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang jual kulit hewan kurbannya maka tiada kurban baginya. Maksudnya gak boleh dijual, uangnya diambil lagi. Karena kurban ini sudah diberikan untuk Allah, kok diambil lagi? Gak boleh. Tapi kalau kulitnya dijual untuk jadi jaket, untuk buat kerupuk, hasilnya untuk fakir miskin, boleh. Fakir miskin, ya mau kulit? Oh enggak, bau, kami enggak bisa ngolah. Duit mau? Mau. Ah kasih duit. Jual kulitnya. Jualnya kemana Pak Ustadz? Cari www.kulit.com. Halo kulit.com. Ini ada 10 lembar kulit nih. Mau buat jaket? Mau buat kerupuk siap gak? Siap. Satu kulit piro? 1 juta. 10 kulit 10 juta. Kemahalan. Satu kulit 100.000. Iya. 10 kulit 1 juta. Nah, bagikan ke fakir miskin. Boleh. Daripada digunting jadi sampah. Mubazir. Nah, ini tentang kulit. Setelah kambing dipotong, sapi dipotong, Masjid Al-Ikhlas Suryajaya Perkasa 10 sapi tumbang. Datang ibu-ibu ngambil daging sapi, ambil 5 kilo, ambil 5 kilo, cincang potong, masak tongseng, dimakan. Yummy. Itu yang dimakan itu sapi sopo. Gak jelas pemiliknya. Haram memakan daging yang belum jelas pemiliknya.
Jadi solusinya gimana Pak Ustadz biar halal? Solusinya gini, begitu setelah dipotong, tumbang, panggil pemilik sapi nomor 1. Bapak Insinyur Pulan, Bapak Haji Pulan, 7 orang. Pak Haji, ya, ini Bapak pemilik nomor 1, ya. Kami minta 5 kilo jatah Bapak ya, kami mau masak gulai. Ambillah. Kalau ada yang satu agak ngotot, enggak mau, nah, ambil golok. Minta ya Pak ya. Minta Pak. Nah, iya. Halal, gitu cara menghalalkannya. Jangan diambil daging ini, belum jelas kepemilikannya. Jangan sampai makan haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta kamu dengan cara batil, haram. Jadi darah daging. Nah, jadi saya menunjukkan masalah sekaligus memberikan solusinya. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Kalau kamu sudah melihat tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong kuku. Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi pas lagi di jalan ada yang ngirim video. Ustadz, ini katanya siapa yang berkurban dari tanggal 1 sampai tanggal 10 pagi gak boleh potong kumis, gak boleh cukur bulu, gak boleh potong kuku. Makanya kalau ceramah itu jangan sampaikan satu mazhab saja. Yang mengatakan gak boleh potong kumis, gak boleh potong jenggot, gak boleh potong kuku, mazhab Hambali. Mazhab apa Pak? Hambali. Ingat itu. Jadi kalau ada yang ceramah, gak boleh potong kuku. Mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Hanafi boleh. Mazhab Maliki boleh. Makanya kalau ceramah itu jangan sampaikan satu mazhab. Akhirnya yang repot saya. Dia nanya ke saya terus, ini gimana Pak Ustadz? Maka saya bilang, menurut mazhab Hambali, sedangkan menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i boleh. Yang mau potong kumis, yang mau potong jenggot, yang mau. Kalau motong kumis teman Pak Ustadz, itu lain lagi pembahasannya. Ini tentang masalah ikhtilaf seputar hewan kurban. Itu kambing, sapi, lembunya jantan atau betina? Sapi, lembu, kambing, jantan lebih afdol. Alasannya loro. 1, karena kalau betina dipotong, dia nggak bisa punya anak. Sedangkan Islam ini nyuruh kita berternak. Akikah, kambing. Walimah, kambing. Nikah, kambing. Mati, kambing. Kalau dipotong yang betina, nggak punya anak. Maka afdal potong yang jantan. Kenapa kambing jantan, sapi jantan, lembu jantan, kerbau jantan lebih afdal? Pertama, karena yang betina untuk ternak. Yang kedua, karena daging kambing yang jantan lebih enak. Begitu kata dalam kitab fikih. Nah, tapi kalau ada kambing betina, sapi betina, lembu betina, kerbau betina, onta betina, boleh. Bukan berarti enggak boleh. Mohon maaf, yang disembelih sapi betina. Begitu disembelih, pas dibuka perutnya, mohon maaf, ada janinnya di dalam. Apakah anaknya itu mesti disembelih juga? Enggak, karena sembelihan ibunya sudah tercakup sembelihan anaknya. Tapi kalau saya pribadi enggak sanggup lah, kasihan. Makanya kalau kita beli sapi, kambing, periksakan dulu ke dokter kandungan. Dokter hewan. Dokter hewan. Dulu dosen saya waktu kuliah cerita. Ada orang hamil.
Dibawa suaminya. Kata istrinya mau cepat, cepat mas, ini udah nggak tahan, sudah mau melahirkan. Akhirnya suaminya lihat ada tulisan dokter nih, mampir. Assalamualaikum, Pak Dokter, cepat ini mau melahir. Buka pintu, kata dokternya, mohon maaf, ana dokter hewan. Dokter hewan. Mana yang lebih hebat, dokter hewan atau dokter manusia? Kalau dokter manusia, dia nanya dulu, gimana gejalanya Pak? Gimana perasaannya? Kalau dokter hewan nggak ada nanya. Itu maka dokter hewan itu lebih hebat, dia bisa memahami. Kata dokter hewan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai tausiah jam 7:30. Sekarang sudah jam 8:30 lewat 5. Jadi saya di mana-mana ceramah itu 1 jam. Kecuali di Masjid Al-Ikhlas Suryajaya Perkasa. Di sini saya ceramah 1 jam 3 menit. Terkait tentang masalah kurban. Ada yang mau ditanyakan, yang masih mengganjal di pikiran, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nah, silakan Ibu, Bapak mau nanya, nanti saya jawab. Pertanyaan terkait kurban, atau terkait baju hari raya dan THR. Hebat memang Suryajaya Perkasa ini. Pertanyaannya diketik dan di print rapi. Tempat lain kadang ditulis di kardus. Tahun ini saya mau kurban. Uangnya sudah tersedia. Tapi jalan di lingkungan kami rusak. Lebih baik mana, uang kurban atau perbaikan jalan yang rusak? Ngumpul sama Pak RT, Pak RW. Kumpul Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Lurah. Judul pertemuannya mau dibawa kemana hubungan kita? Karena kalau ditanggung sendiri berat. Sementara yang memakai jalan ini kita beramai-ramai. Sedangkan jalan ini adalah kepentingan umum. Namanya masolih ammah, tanggungan negara. Dari mana negara bangun jalan? Dari pajak. Ibu bayar pajak, ya, bapak bayar pajak itu. Jadi bukan uang kurban yang dilarikan ke situ, pajak kita. Dan negara kita ini kaya, ada dari batu bara, ada dari nikel, ada dari minyak kelapa sawit. Itu, jadi kita musyawarah, iuran, beli semen, nah baru. Kalau kebetulan ada ibu, bapak gubernur, wali kota, ada anggaran. Tapi kalau nggak ada, kita iuran. Gimana bapak RT RW, kades kadus, ada nggak anggaran untuk ini? Nggak ada, karena dolar sudah naik 17.000. Ya udah, kalau nggak ada kita iuran. Iurannya berapa satu orang? 200.000. Iuran 200 untuk jalan, yang setoran untuk kurban tetap. Jadi dua-duanya jalan. Duit kurbannya dapat beribadah dan untuk jalan juga dapat. Itu solusinya. Jangan uang ini bulat, karena ini juga ibadah. Ini. Itu cara solusi yang ditawarkan untuk supaya dua-duanya jalan dapat. Jalannya dapat, kurbannya pun dapat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, apa ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung Tuan Guru memberi kesempatan pada kita malam hari ini, Masya Allah. Silahkan, langsung angkat tangan. Ada? Dari ibu-ibu ada? Bebas, tidak harus berkaitan dengan izin Ustadz ya, tidak berkaitan dengan Idul Kurban juga ya. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz. Saya bertanya, bolehkah panitia kurban penyembelian sebelum dibagikan itu mengambil sebagian daging untuk dimasak dan dimakan nantinya setelah pembagian kurban dimakan oleh panitia.
boleh apa tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hewan kurban. Itu bukan hewan kurban Pak Ustaz, itu air santri yang anggap hewan kurban. Pemiliknya ini 3. Pekurban, keluarga, fakir miskin. Ini pemilik hewan kurban ini 3. Pekurban, keluarga, fakir, miskin. Saya panitia, saya ambil dagingnya. Ini daging yang saya ambil ini enggak jelas. Apakah daging si pekurban, atau keluarga, atau fakir, miskin. Haram memakan milik orang lain. Ini roti. Ini haram saya makan ini. Kalau enggak jelas akadnya. Makanya dari tadi enggak saya makan. Tadi sudah dipersilakan. Ustadz, silakan minum teh, silakan makan roti. Bapak punya uang. Ibu ambil. Kenapa ibu berani mengambil uang bapak? Alasannya, 1, mahar. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 1.995 rupiah tunai. Kenapa? Nikahnya tahun 1995. Kenapa ibu berani ngambil? Nafkah. Karena ibu dapat 5 dari bapak. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu maka halal duit bapak. Enggak bisa kita ambil. Bapak GM mengambil uang kita. Kok bisa Pak GM mengambil uang kita? Karena kita bayar listrik. Enggak bisa berpindah. Ini daging ini pemiliknya 3. Pekurban, keluarga, fakir miskin. Datang saya panitia, ngambil. Saya makan haram. Oh, gimana cara menghalalkannya? Cara menghalalkannya gini. Kepada bapak-bapak pemilik sapi nomor 1, harap maju ke depan. Boleh saya minta 5 kilo Pak, kami mau makan pagi ini. Boleh. Izin ya? Ya. Udah, saya ambil 5 kilo, baru saya jual. Mana boleh dijual? Dimakan, dicincang, dimasak. Begitu cara menghalalkannya Pak. Masalahnya sudah, solusinya sudah. Jelas Bu? Alhamdulillah. Ada lagi? Silakan, mic-nya. Ada 2 nih, 1 dulu Bapak yang baju coklat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, di masjid saya ini, saya juga sebagai panitia, itu jarang yang dilakukan seperti Pak Ustadz tadi bilang. Ya. Jadi kalau pagi setelah kumpul, ibu-ibu udah siap, disembelih 1 dulu. Ya. Kadang-kadang juga 1 sapi bisa jadi 7 orang. Ya. Tapi selama ini, bertahun-tahun saya lakukan, saya tidak pernah punya izin. Ya. Itu Ustadz. Jadi ternyata yang Ustadz tadi bilang ternyata salah. Lalu bagaimana dengan yang telah kita makan ini Ustadz? Yang sudah tahun-tahun lalu, apa kita berdosa? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Nanti Pak, sebelum Idul Adha, kumpul rapat finishing, rapat final panitia kurban dan peserta kurban yang dikelirkan 2. Yang pertama, bapak-bapak, selamat datang Al-Mukarram Ustadz Dr. Munif At-Tamimi. Doktor masih panas, masih berasap. Oh ini Ustadz. Yang perlu dikelirkan 2. Yang pertama,
bahwa akad uang kemarin ini 2 juta. Kalau di Surabaya salah satu sapi per orangnya 2 juta piro? 3 juta. 3 juta. 3 juta. Ya 3 juta. 3 juta lebih. Ini 3 juta untuk kurban dan biaya operasional. Gitu bunyi akadnya. Ini 3 juta untuk kurban dan biaya operasional. Kenapa perlu biaya operasional? Karena sapi itu ada biaya surveinya. Ada biaya pengangkutan dari desa ke Surabaya. Nanti enggak langsung dipotong, ada biaya nginap penjaga siskamlingnya. Ada biaya untuk tukang jagalnya. Ada biaya untuk kulitnya. Itu dibebankan ke situ semua. Karena kalau hanya ini untuk kurban, terus operasional siapa yang nanggung? Enggak boleh uang masjid diambil untuk itu. Karena wakaf masjid bukan untuk hewan kurban. Jadi yang dikelirkan pertama sebagai panitia kurban adalah ini 3 juta untuk kurban dan biaya operasional. Yang kedua, kami para peserta kurban ikhlas izin kalau nanti panitia ngambil 5 kilo, jangan 5 goni. Jangan diambil kepalanya, tulangnya, ekornya. Kami pekurban ikhlas kalau panitia nanti pagi sebelum pembagian itu ngambil 3 kilo atau 5 kilo untuk dimasak pagi. Karena kalau cuma makan lontong loyo. 2 itu yang dikelirkan Pak. Paling tidak kita panitia. Walaupun saya ceramahnya di sini. Tapi ini acara ini live. Ini di live kan di Pekanbaru semua nonton. Karena ini persiapan kurban. Ini saya ini seolah-olah ini sedang dengan panitia kurban ini. Nah, pertanyaan Bapak bagus untuk menyelamatkan kita semua. Terutama kami Pak yang selama ini lakukan salah. Saya panitia juga. Status kita sama Pak. Saya panitia juga. Lalu gini Pak, satu lagi Pak, mengenai kulit Pak ya. Ya. Kulit kan terkumpul, biasanya kulit kan ditawar-tawarkan Pak. Dan seperti lelang gitu Pak, ada yang mahal kita beli 1. Ya. Kemudian kepala, Ya. penyembelih itu walaupun kita sudah kasih bayar uang, Ya. tetap dia akan minta entah kakinya, kepalanya gitu loh Pak. Pasti itu, tiap penyembelihan. Ya. Nah, itu hukumnya gimana tuh Ustaz? Pelaksana, pemotong, tukang jagal, tukang kulit di awal disepakati dulu. Sampean motong bayarnya berapa? Sampean ngurus kulit berapa? 1 sapi ini berapa orang kalian ngurus? 5 orang. 5 orang ini ngurus kepala, 2 orang ngurus kulit, 3 orang. Berapa kalian dibayar? Itulah dimasukkan ke operasional tadi. Tidak boleh memberikan kepala, memberikan kulit, memberikan daging sebagai upah. Kenapa? Karena kalau dia berikan sebagai upah, maka dia sudah masuk dalam unsur pemanfaatan. Memanfaatkan kurban yang tadi katanya untuk Allah, Allahumma minka walaka. Makanya dari awal itu mesti pahit-pahit dulu dengan panitianya. Nah, jadi saya pelaksana hewan kurban, saya jelaskan, saya tanya, tukang jagal dengan tukang kulit berapa dia minta? Sekian, baru nanti kita hitung total dimasukkan ke biaya operasional. Kalaupun kita mau ngasih kepala sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Apa beda upah sama hadiah? Bedanya gini, hadiah itu ono alhamdulillah, nek ora ono ora apa-apa. Iku jenenge hadiah. Tapi kalau upah mesti ada. Kalau enggak ada naik pisau ini ke atas. Ya, Itu namanya upah. Maka di awal tuh kita jelaskan, kalian tukang jagal, tukang kulit, kalian dikasih upah. Tapi nanti bisa saja kalian dapat hadiah. Tapi jangan berharap dulu. Makanya kuncinya di komunikasi, di rapat awal. Saya juga panitia Pak.
Demikian. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Matur nuwun. Silakan, ya. Mic-nya tolong dibantu. Assalamualaikum Ustadz. Yang mau saya tanyakan Ustadz mengenai sekarang ini maraknya kejadian-kejadian di Ponpes bagaimana Ustadz? Mengingat anak saya udah 6 tahun ini mondok di Malang yang putri, lalu yang putra udah 3 tahun mondok di Malang. Itu yang pertama Ustadz. Terus yang kedua, bagaimana caranya menjadikan anak saya seperti Ustadz Abdul Somad nantinya, supaya bisa jadi penceramah dan mengikuti jejaknya Ustadz Abdul Somad, bisa kuliah nanti di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Mengingat saya adalah seorang nonis Ustadz. Tapi anak saya yang putri mondok di Malang 6 tahun ini, dan yang putra udah 3 tahun ini mondok di Malang. Dan nanti di akhir acara nanti kalau bisa saya minta ucapan selamat untuk wisudanya pondok anak saya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kejadian-kejadian yang marak, pelecehan-pelecehan yang ada, tolong seperti pepatah, jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Pesantren yang paling besar se-Indonesia saya lihat dalam daftarnya, nomor 1 Lirboyo, nomor 2 Gontor, 3 dan seterusnya lali. Aku nih lali. Jadi pondok ini sangat besar. Tebu Ireng, Jombang, itu cabangnya di Indragiri Hulu, di Indragiri Hilir. Janganlah kita zolim. Ini setiap hari berita ini diangkat terus. Saya tidak membela orang salah, yang salah dihukum. Menurut Ustadz, yang zolim itu, yang salah itu, apakah hukumannya dikebiri? Jangan hukum kebiri, hukum mati. Setuju? Setuju. Malah Komnas HAM nggak setuju. Apalagi kalau kita nanya sama PLN, setrum. Manu itu setrum. Itu yang cocok sama dia, sudah merusak nama Islam, merusak santri-santri. Suatu ketika datang ibu-ibu ke pondok. Dia panggil anak perempuannya, "Ndok, kene stilu." Pas selesai acara, anaknya disuruh salam saya. Salam sama Ustadz. Anaknya enggak mau. Kenapa? Karena di Ma'had Az-Zahra enggak diajarkan untuk salaman sama Ustadz. Saya tidak pernah salaman dengan santri seorang pun. Sejak Ustazah Fatimah datang 2021, buka pondok 1 Juni sampai hari ini enggak ada salaman. Untuk menghindari itu, untuk menjaga diri kita. Nah itu jadi ini mesti kita jaga dengan baik. Berapa banyak pondok yang menjaga ini. Yang kiai enggak nengok wajahnya di Aceh Dayak itu. Tutup. Pondok-pondok cabang dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Rata-rata begitu. Jadi ini mesti kita jaga. Tolong kita jangan terhasut, dan pemerintah bagi yang melanggar nih cepat tegakkan hukum keadilan supaya dia tidak menjadi snowball, bola es yang terus bergelinding dan menghancurkan pondok pesantren. Alhamdulillah, insya Allah pesantren-pesantren ini dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang isu-isu. Adapun anak kita, anak cuman boleh di rumah TK Quran, SD Quran. Cuman boleh di rumah TK Quran, SD Quran.
SMP, SMA mesti mondok. Kenapa? Karena saya nggak bisa ngontrol dia nonton TV, channel apa, internet, laptop, komputer, Instagram, Telegram, kilogram, TikTok, nggak bisa kita kontrol. Yang bisa mengawal ini tinggal satu, pondok pesantren. Terserah apakah namanya Islamic Boarding School, apakah namanya Insan Cendikia, apakah namanya pondok modern, apakah namanya Salafiyah, apakah namanya Khalafiyah, apakah namanya Ma'had Ali. Yang penting pondok pesantren. Nih, nah setelah nanti dia tamat pesantren, lihat bakatnya kemana. Kelihatannya dia mau belajar agama Islam ke Mesir, atau mengikut Ustadz Dr. Munib At-Tamimi ke International Islamic University, IIU Islamabad, Pakistan. Keberuntungan belajar di Pakistan bisa 3 bahasa. Yang pertama bahasa Inggris, how are you tonight? Yang kedua bahasa Arab, kaifa halukum? Yang ketiga bisa bahasa Urdu, kya hal hai dike. Syukriya. Nah, jadi terserah nanti bakat anak bapak mau kemana. Tapi kalau dia bilang aku nggak mau jadi ustad, jangan paksa dia ke pesantren. Kamu mau jadi apa nak? Aku mau jadi dokter. Masukkan dia fakultas kedokteran. Di Airlangga ada. Fakultas kedokteran terbaik di Airlangga. Masukkan ke, mau jadi apa? Mau teknik sipil, Institut Teknologi Bandung. Mau jadi apa? Pertanian, Institut Teknologi Pertanian Bogor, IPB. Sesuai dengan bakatnya Pak, dia mau kemana, silakan. Saya hanya ngatur anak saya sampai pondok. Tamat pondok, habis itu terserah dia mau jadi apa. Demikian, mudah-mudahan Allah menjaga anak bapak. Kontak saya ada dengan Ustadz Dr. Munib. Nanti kalau anaknya mau nanti udah mau tamat, pertemukan mau kemana arahnya, nanti koordinasi dengan dokter. Demikian. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah jam 20:51, pertanyaan terakhir ya, karena kita akan tutup di tepat jam 9 malam. Karena nanti ada seremonial sekedar pemberian kue kepada Tuan Guru, dan nanti juga kita akan foto bersama. Untuk itu dipersilakan untuk pertanyaan 1 terakhir. Silakan, monggo Ayahanda. Silakan, nama siapa? Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tugiman Wak. Saya ingin bertanya, ini mengenai masalah zakat yang viral di Menteri Agama itu tidak perlu katanya. Terus kedua, masalah korban ini maunya dikelola oleh pemerintah seperti dana haji itu. Yang saya tanyakan atau itu benar atau tidak Pak, masalah itu. Karena apa? Kalau memang itu kenyataannya harus dikelola pemerintah masalah korban, yang saya takutkan itu seperti dana haji Pak. Uangnya banyak, amblas. Nah itu yang saya tanyakan, bagaimana pendapat Bapak Pak Ustadz Abdul Somad. Terima kasih. Masya Allah. Memang sedap kelapa muda hinggap 1 ekor si rama-rama. Walaupun kita berbeda, tapi perasaan kita tetap sama. Sama-sama takut kehilangan duit kurban. Jadi begini Pak Tugiman. Penduduk Riau 6,7 juta orang. Penduduk Jawa Tengah 35 juta. Penduduk Jawa Timur 40 juta. Penduduk Jawa Barat 50 juta.
Kalau kita punya data yang valid, yang kaya berapa, yang agak kaya berapa, yang pura-pura kaya berapa, yang fakir miskin berapa, berapa ekor yang diperlukan, berapa bungkus. Kalau kita punya data yang diusulkan tadi bagus Pak Tugiman. Jadi kalau datanya bagus, penduduk kita 30 juta, yang mampu berkurban 20 juta, yang nggak sanggup 3 juta, sehingga yang perlu berkurban sekian orang, langsung dikirimkan ke orangnya per paket, sisanya dikirim ke provinsi lain yang membutuhkan. Bagus, tapi data di tempat kita, data ya, jangankan data kurban, data pilkada aja. Jangankan data kurban ya, itu ada namanya DPT dan DPS. DPT itu daftar pemilih tuyul. Orangnya nggak kelihatan, tapi namanya ada di situ. Dan ada satu lagi namanya DPS, daftar pemilih setan. Yang ngomong tuh orang KPU. Jadi saya setuju kalau datanya valid. Tapi kalau datanya nggak valid, bisa kemana-mana itu duit. Nah, jadi kalau mau diperbaiki, perbaiki dulu datanya. Saya punya teman Pak Tugiman, orang Malaysia. Saya pulang 2003 ke Malaysia, 2003 pulang dari Mesir ke Malaysia, dia pun pulang juga. Satu kampus di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Terus dia ngecek di internet itu, namanya dicek, nama. Ada akunnya di internet, tahun 2003 ini, sekarang 2026, berarti 23 tahun yang lalu. Jadi 23 tahun yang lalu, mahasiswa Malaysia itu punya akun di internet, bisa ngecek utangnya berapa ke negara. Karena mereka waktu ke Mesir, dapat bantuan dari negara 6.000 ringgit setahun. 6.000 ringgit kali 4.000 berarti 24 juta. 24 juta, 24 juta, 24 juta, 24 juta. Pulang dia cek akun, dicek hutang 0. Dia cerita ke saya, Mat, aku tadi baru cek hutangku 0. Loh kok iso? Karena nilai saya good. Nilai itu di Al-Azhar paling tinggi excellent. Di bawah excellent very good. Di bawah very good, good. Nilai dia cuman good. Utangnya 24 juta kali 4, 0. Dibersihkan negara. Data. 2023 mereka datanya sudah valid. Kita sekarang, satu orang bisa KTP-nya 4. Surat nikah pun bisa 3. Masalah kita ada pada data. Perbaiki dulu datanya. Betul kan dokter? Kalau datanya valid, maka bisa. Data inilah yang bermasalah. Begitu Pak Tugiman. Tentang masalah zakat, kalau datang satu orang bawa tongkat, dia ngomong di sini, Ustadz Somad, tongkat ini 1 meter. Tongkat ini 1 meter. Saya nggak percaya. Saya minta sama Surya Jaya Perkasa bawa meteran. Kita ukur. Kalau 100 cm berarti 1 meter. Ternyata pas kita ukur kurang 100 cm. Cuman 90 cm. Sekarang saya tanya sama ibu. Ini yang datang ini orang jubahnya 4 lapis. Datang ke sini bilang kayu ini 1 meter. Setelah kita ukur ternyata cuma 90 cm. Menurut ibu kayu ini 1 meter atau 90? 90. Menurut bapak 1 meter atau 90? Kelihatannya ragu ini. Saya mengatakan mohon maaf Pak, ini 90 cm bukan 1 meter. Maksud saya begini,
siapapun yang mengotak-atik masalah zakat, puasa, haji, syahadat, sholat, rukun Islam 5, rukun iman 6, itu standar. Yang namanya 100 cm baru 1 meter. Kalau ada yang mengotak-atik, mau profesor doktor, mau siapapun, nggak bisa kita pakai karena kita punya standar. Jelas? Nah, insya Allah jelas. Terima kasih, mohon maaf, jazakumullah khairan. Saya kembalikan ke Al-Mukarram.